Nanti kalau kita nemen-nemen dina, ya kita hamalkan Raja Kala Cokro. Kita sudah punya senjata, kita punya panah kok. Gak perlu ngangkat pedang, gak perlu ngangkat meriam. Gak usah bambu runcing, kerikil wae. Sekarang kalau sudah doa-doa dari luar, itu sudah tidak ampuh. Mau kemana lagi kita? Coba, wong kelihatannya ini doa-doa dari luar sudah gak ampuh. Karena alam ini sudah berbeken. Ya karena mereka yang sering gembar-gembar ini, alam ini jublek saat ini. Gitu loh. Mes, ini bakalan mau kebakaran jenggot naik bakalan. Jadi kita tuh harus sadar. Bukannya alam ini sudah nggak mendengar lagi kita berdoa. Tapi sebenarnya alam ini berbeken. Tahu berbeken? Bahasa Indonesianya itu apa? Berisik kok. Ya. Ya bising dengan kamu yang selalu berisik tiap hari itu loh. Makanya dikala kamu berdoa, alam ini diam. Meneng. Kalau kamu mau diam ya nanti tak kabulkan. Tapi kamu kalau masih berisik, ora biti kabul babar pisan. Nanti ini yang akan dikabulkan itu Raja Kala Cokro, karena Raja Kala Cokro dengan ning neng nung. Orang lain bisa ngeklaim doa ini mandi lah. Saya orang Jawa ya bisa. Ini pasti mandi kok. Itu suatu keyakinan yang saya kuat keyakinan saya. Dikira wong Jawa tok sing iso mastekno bahwa doane mandi. Wong Jawa dikira orang mandi to piye? Apa masih kurang orang Jawa itu? Kalau sekarang mengirim tas lewat jasa pengiriman, orang Jawa enggak kok. Ngirim pacul lo jero weteng kowe mek. bisa ya. 2-3 kecapan bodal kok masuk kok. Lho kok dikira wong Jawa iki dongane ra mandi. Oh. Ini kalau enggak bahasa enggak penjajah enggak mungkin. Makanya itu seperti ini, yakin? Dengan Jawa? Yakin ya. Nah, ngoten lho. Dadi wis aja kalah. Wong liya iso yakin dongane kok awake dhewe ya kudu iso. Oh, aja kalau mau iso nyerpudan kok. itu ya maksudnya bukti gitu. Entah iya atau enggak, cuman saya merasa bangga gitu kan dengan berbagi pengetahuan Mbah Darno. Saya liput di channel YouTube gitu kan. Dan banyak gitu di komentar iya apa enggak, tapi di situ tuh bodoh amat mau iya atau enggak, tapi saya bangga gitu. Ya nyatanya banyak yang merasakan iya kok. Banyak gitu. Cuman kan di situ pentingnya gitu kan, Mbah. Makanya Zal, kalau saya yang bicarakan itu pasti mesti banyak yang ngatain kalau saya itu wes macam-macam lah komennya. Tapi kenapa kalau orang-orang itu yang lagi menjajakan doa di sini, kalau ini pasti akan dikabulkan, kok dia gak pernah komen? Nah, itu. Kok dia mantuk-mantuk dia mengiyakan? Itu produk penjajah itu. Nah, itulah produk-produk penjajah itu seperti itu. Makanya kita orang Jawa sekali. Ini akan menunggu mati dulu. Iya. Gak tahu bukti saya. Makanya kita ikrar selalu. Kita bareng-bareng ya. Oke. Sekali Jawa tetap Jawa. Nah, ya Allah. Mantap akhirnya. Orang Jawa juga mandi kok. Lah opo wedi-wedi. Gak percaya. Nanti kalau Patrap Raja Kala Cokro itu sudah masuk pada masing-masing peserta yang ikut melakukan patrap. Ya, nanti kalau kita nemen-nemen dina, ya kita hamalkan Raja Kala Cokro. Kita sudah punya senjata, kita punya panah kok. Gak perlu ngangkat pedang, gak perlu ngangkat meriam. Gak usah bambu runcing, kerikil wae. Gitu. Itulah manfaat dari Raja Kala Cokro yang mungkin minggu ini belum bisa, mungkin minggu depan ya. Dan kalau minggu depan belum bisa ya minggu lusa. Tetap kita harus terlaksana melakukan patrap Raja Kala Cokro.
Jadi kita itu supaya gini, di saat kita itu sudah berjalan untuk menuju ke tempat yang tinggi, supaya mencapai sana, benar-benar mencapai sana, dan kita akan mendapatkan kepuasan dari apa yang kita capai itu. Nggak sia-sia, nggak semu, nggak cuman katanya, percaya dengan katanya. Yang menyampaikan itu pun sekarang di mana kita juga nggak tahu kok. Kita kok hanya dibayangi dengan katanya. Untuk apa katanya itu? Kita membuat yang nyata bisa kok. Kita percaya dengan katanya. Saya itu kadang-kadang ya begitu. Kenapa kalau orang-orang itu yang bicara, kok semuanya itu percaya dan semuanya mengiyakan? Tapi kita itu yang jelas-jelas orang Jawa, hidup di tanah Jawa ya. Diajari tentang Jawa itu kadang-kadang kok mengabaikan, bahkan tidak percaya sama sekali. Terus apa alasannya itu loh? Apa dia nggak takut nanti kalau mati juga ditanam di bumi Jawa ini? Gitu loh. Iya, benar. Ya sini rada ekstrim sadik Sal. Nah, iya bahkan dari satu kesepuhan gitu, Mama Mei Kartawinata, bahwasanya katanya sesuatu yang diceritakan orang lain itu suatu dongeng, tapi apapun itu yang sudah dialami itu ilmu. Dan ya emang ternyata Jawa tuh ya kasunyatan itu ya, sendiri. Ya. Dan dari situ mungkin bisa dikatakan ini sedikit ya, mungkin nanti saya pertimbangkan bakal di-cut gitu kan. Yeah. Soalnya akhir-akhir ini tuh kan ada suatu tokoh gitu. Yeah. Kadang saya nggak habis pikir ketika kita asli Nusantara menyebut Tuhan itu dengan lirih, dengan hening. Tapi salah satu ya saudara kita di sini itu bahwa mengangkat pedang itu dengan menyebut Tuhan Allah. Kadang lah kok gitu. Kok dipakai dengan hal kekerasan. Nah itu gimana itu malam? Ya karena dia menduga bahwa Tuhan itu keras, bahwa menduga Tuhannya itu jahat. Maka dengan kejahatan pun juga dia menyebut nama Tuhannya. Lah orang Jawa itu Tuhannya itu welas asih. Makanya setiap menghadapi sesuatu ya dengan cara yang welas asih, dengan cara yang santun. Ya sesuai dengan Tuhan yang diyakini itu. Itu. Karena Tuhannya orang Jawa itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang penuh, bukan setengah-setengah. Maka di saat kita tuh menghadapi hal yang sulit sekalipun, dikala itu masih bisa dimusyawarahkan, kita mengedepankan musyawarah. Nah karena Tuhan mereka itu Tuhan yang suka membakar, Tuhan yang suka memukul, maka dia pun cara untuk menyampaikan kebenaran itu juga dengan cara membakar dan memukul itu. Jadi perbuatan itu sesuai dengan Tuhan yang diyakini. Itu loh intinya. Karena Tuhan kita itu welas asih ya, makanya sesuatu ya kita kerjakan dengan welas asih, dengan berdialog itu yang lebih penting. Enggak harus kita mengedepankan nafsu dulu, mengedepankan amarah dulu, setelah nanti pukul-pukulan baru dialog. Wes kadung ngajur lagi dialog. Kalau kita kan dialog dulu. Di saat kita dialog sudah mentok nggak bisa ya. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau perlu ajur ya mesisan. Makanya wong Jawa pedomannya di saat sudah kepepet dan sudah tidak bisa dipecahkan lagi, maka ndi dodo nyoh dodo. Itulah orang Jawa. Apa tuh? Artinya keberanianmu mana? Ini loh keberanianku. Oh, okay. Itu orang Jawa. Makanya yang ditanyakan kalau sudah kepetok mesti ndi dodo nyoh dodo. Itu. Karena mati itu adalah akhir dari kesuksesan hidup. Maka orang Jawa kalau sudah kepentok tidak pernah eman dengan pati. Ya. Tapi kalau tidak kementok, maka pati itu dieman-eman supaya awet hidup. Menikmati untuk menikmati itu. Gitu. Monggo Mas Jin. Cukup. Apa ya menang kita? Iya, ngantuk atau gimana?
Biasa suwut saya kontrol sih. Hmm. Mending hati rasa kalau coba ini. Ayo. Ya udah. Udah. Oke, untuk keterangannya di sini cukup sekian ya. Nggih, nggih. Nanti tentang belajar Patra Cokro nanti diulang karena juga sebenarnya kurang etis kalau disampaikan di YouTube ya. Supaya apa? Supaya membuat penasaran orang yang Iya, iya. lihat. Kita cukupkan sampai sekian. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu Kang Pinanggih. Rahayu.